Mari kita malam hari ini bersama-sama mencari Tuhan, bersama-sama membuka hati, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan melawat kita, dan ada banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sekali ya, shalom semuanya ya, yang baru masuk. Sebentar kita akan mulai, saudara. Kita akan tunggu beberapa saat sebentar. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam semuanya. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dan malam hari ini sekalipun hujan, ya tapi saya percaya kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Apapun situasi hidup kita, kalau mungkin ada yang hadir dengan pergumulan, hadir dengan sakit penyakit, mungkin hadir dengan sebuah kerinduan untuk ketemu Tuhan, apapun situasi hidup kita, saya percaya bahwa waktu kita mengejar Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita hadir malam hari ini dengan sebuah motivasi mencari Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Tuhan. Jadi apapun situasi hidup kita, mari sebelum kita mulai, kita fokuskan ya hati kita sama-sama bahwa kita hadir malam hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Syediara la bakana yara la bahantiara la karya namahantia. Syuduria la baralia la batakarya la bakarya la bakarya namahandaria la karya la bakani yara la bakarya la bahandaria la karya la bakarya la bahantia. Syuduria la balabara la batakara la batakara la batakara la batakara la batakara la batakarya la baria la karya la bahandaria la karya la bakarya namahantia. Syuduria la balabala balabara la batakarya la baraya la batakarya la batakarya la bakarya namahandaria la karya la bahandaria la karya la bahantia. Syuduria la baria la karya la bakarya la baharia la balabala barakarya la bahandia la bahandia. Shagora bakara 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 bakiara namahandaria la karya la bahandi. Sidiara la la bala barakarya namahandia ya la bahandia. Mari yang berbahasa roh beberapa saat lagi berbahasa roh. Seperti firman Tuhan berkata, waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Kita sedang membangun roh kita sedang membangun iman kita. Mari bersama-sama beberapa saat lagi. Syudiara la barakarya na bahadiara la lagaria la bahade. Rabakara bakara 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 ya la mahadiara la baraya la garia. Stigara ya la yara ya la yara ya la bayara ya la bayara la bayara ya la bahade. Stigara la yara ya la bayara garia na mahadiara ya la bahadia. Malam hari ini bukakan surga bagi kami. Malam hari ini nyatakan hadirat-Mu bagi kami. Malam hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir dengan fokus, dengan hati yang mencari Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Malam hari ini, mari Tuhan hadirlah bersama kami. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi hidup kami. Syukur rabakara balayana masanda rabalabarakara yala balabayara lab. Sehera la balakara yala balakari yala bakari yala bakari yala bakari yala bariala karyala bakarya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang hadir malam hari ini. Hadirat-Mu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam penyembahan kami, pujian kami. Tuhan bawa kami bersama-sama, sekalipun kami terbatas untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi hadirat-Mu dan kuasa-Mu tidak terbatas untuk menyembah kami. Terima kasih, Engkau berkati kami semua, berkati ibadah Connect at Home malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, mari biar hadirat-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan lebih dari segalanya. Ya Jesus, biar hadirat-Mu, biar hadirat-Mu ada di tempat ini. Oh Jesus, mari sekali lagi kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
hamba-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, sebab tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mari sembah, mari tinggikan, mari buka setiap hati. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, lebih dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah satu-satunya. Terima kasih, sebab Kau Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ya Jesus, ya Jesus, ya Rasa. Ku angkat hatiku, ya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang wajah-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ini saya mau ajak setiap kita berbahasa roh. Mari sejenak bangun manusia rohmu. Syukur saat ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ayo Tuhan, ini setiap kami. Ayo saudara yang memerlukan Tuhan saat ini, bangun manusia rohmu. Connect sama Tuhan saat ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan saat ini. Kami perlu untuk terkoneksi denganmu Tuhan. Terus saudara, terus. Hari-hari ini Tuhan kami perlukan Engkau. Hari-hari ini kami perlukan Engkau Tuhan. Mari saudara terus berseru, terus berseru. Kami sambil angkat tangan kami, tanda kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan, hampiri kami Tuhan. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence. Yes, Lord, kami perlu Kau. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into how I need your presence. Ayo rindukan Dia, rindukan Dia. Biar pengharapan kami membuat kami semakin dekat. Spirit of love, slow as God. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence. Oh, Jesus, Jesus, how I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord.
ini Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh Jesus, Jesus. Panggil namanya Jesus, Jesus. Jesus, Jesus,
lagi berbahasa roh saudara, syukuri ya ayo saat ini perkuat rohmu, perkuat rohmu. Bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir, Kau nyata bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih malam hari ini hadirat-Mu yang menyegarkan kami, hadirat-Mu yang terus membawa kami masuk di dalam kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih biar sungguh Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita, damai sejahtera, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kehidupan setiap kami, ada masa depan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Seberapa kami yang hadir, semua ada di dalam anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sedikit kami mau belajar, dan biarlah dalam waktu yang singkat ini kami diingatkan, terus kami mau dibangun, dan kami bisa terus berdiri Tuhan sebagai orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan zaman, setiap tantangan yang ada di hadapan kami, karena dasar kami dasar yang kuat. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan sudah menyegarkan setiap kita semua. Saya percaya ada kuasa yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah setiap kita semua. Nah, izinkan saya untuk malam hari ini sedikit share, saudara dikasih Tuhan. Ya, memang saya sebenarnya ingin melanjutkan dari Matius pasal 5, saudara, mengenai khotbah di bukit. Karena kalau kita perhatikan, khotbah di bukit itu bukan hanya ucapan bahagia. Kemarin kita belajar ada 8 ucapan bahagia, itu merupakan sebuah standar kehidupan orang Kristen, itu adalah sebuah standar daripada kerajaan Allah. Tetapi khotbah di bukit sebagai sebuah dasar daripada kekristenan kita, yaitu bukan hanya khotbah di bukit, tetapi di dalam Alkitab ditulis bahwa khotbah Yesus itu yang ada di bukit, itu dari pasal 5 sampai pasal 7. Tapi sebelum kita lanjutkan, saudara, dalam khotbah di bukit itu, saya ingin malam hari ini kita bersama-sama melihat bahwa kenapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan. Kenapa dalam beberapa bulan terakhir saya terus hanya fokus dalam memberitakan firman Tuhan untuk kita belajar ya, walaupun saya tahu saya terbatas, saya tahu juga saya perlu banyak belajar lagi untuk mendalami kebenaran, tetapi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah pelajari, apa yang saya pernah alami bersama Tuhan, itu yang saya ingin ajar kepada saudara semua. Karena hari-hari ini penting bagi kita bahwa kekuatan kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan, adalah kebenaran itu, saudara. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 48, Lukas pasal 6 ayat 48 ditulis begini, saudara. Lukas pasal 6 ayat 48, saya akan baca dari 47, ya. Lukas pasal 6 ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, jadi ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Nah, saudara perhatikan, kita semua sedang mendirikan rumah rohani kita, yang berdampak kepada rumah jasmani kita, saudara, ya, rumah kehidupan kita. Ya, setiap kita sedang membangun rumah. Ya, di sini dikatakan, ia sama dengan seorang yang sedang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, kita bisa belajar, ya, saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan gimana rumah itu kokoh. Yang pertama dikatakan bahwa orang itu menggali dalam-dalam. Ya, kata dalam-dalam di sini adalah bicara tentang the deep of God, the deep things of God. Ya, ditulis dengan kata Bateo, saudara, ya, itu adalah the deep thing of God. Jadi, saudara, salah satu yang akan membuat kita
kuat di tengah-tengah banjir besar ini, di tengah krisis ini, di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini adalah salah satunya adalah menggali dalam-dalam tentang Tuhan, menggali dalam-dalam kebenaran tentang Tuhan, the deep things of God. Dan di sini dikatakan meletakkan dasarnya di atas batu. Batu itu adalah Kristus Yesus, saudara ya. Di atas batu adalah Kristus Yesus. Jadi penting kenapa fokus saya, saudara, saya nggak fokus di dalam hal-hal yang lain gitu ya. Ada yang berkata harusnya mungkin kita bisa bikin seminar tentang keuangan, seminar tentang apa. Nggak salah kita membuat seminar-seminar tentang hal-hal tersebut, ya. Dan saya juga sedang merencanakan mungkin ke depannya kita akan ada seminar keuangan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi yang paling dasar adalah meletakkan dasar kita di dalam Tuhan. Ya, the deep thing of God. Saudara, ini akan terus membuat kita terus kuat berjalan sekalipun ada badai, sekalipun ada banjir. Karena di sini dikatakan ketika banjir datang, rumah itu tetap kuat. Saya percaya setiap kita mau kuat hari-hari ini. Setuju dan mau katakan amin. Jadi saudara, the deep things of God dan meletakkan dasar di atas Kristus itu penting. The deep thing of God, the deep things of God itu bicara tentang kita belajar, menggali kebenaran itu sungguh-sungguh. Dan yang kedua, yang meletakkan dasar kita di atas batu itu bicara tentang di atas Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama dikatakan demikian. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan demikian. Dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, firman itu adalah Allah dan firman itu ada pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8 ditulis demikian. Ia bukan terang ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi saudara, firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu siapa? Adalah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara, bicara tentang kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen, yang pertama kita harus menggali tentang Tuhan, mengenal Tuhan, mengejar Tuhan, mencari sungguh-sungguh. Yang kedua adalah meletakkan dasar kita di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu belajar sungguh-sungguh, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11, sebentar saudara, 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu terima. Nah, cukup sampai situ. Perhatikan di sini ada dikatakan bahwa sabar, ya, ini adalah pesan Rasul Paulus. Hati-hatilah, kurang lebih begitu, saudara ya. Bahwa di sini ada dikatakan ada Yesus yang lain, memberitakan Yesus yang lain, atau memberikan roh yang lain, bahkan dikatakan Injil yang lain. Jadi saudara, kita bisa tahu, bisa kenal Yesus, tetapi mungkin Yesus yang kita kenal itu Yesus yang lain. Nah, ini yang perlu hari-hari ini kita pelajari, saudara, karena dengan adanya semua hal yang Tuhan izinkan hari-hari ini membuat iman kita sebenarnya lagi semakin diuji kepada Yesus yang mana kita sedang menaruh hidup kita, saudara. Apakah Yesus yang sesuai kebenaran atau Yesus yang lain, ya, atau Injil yang lain, atau roh yang lain. Nah, jadi ini yang membuat saya berpikir dan saya juga bergumul bahwa inilah yang menjadi fokus saya hari-hari ini, saudara, ya, bahwa yang saya ingin sampaikan adalah kebenaran itu sendiri. Artinya seberapa saya mengerti tentang kebenaran itu juga yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua, supaya kita semua benar-benar belajar membangun kehidupan rohani kita menjadi kuat, ya, menggali dalam-dalam tentang Tuhan dan meletakkan dasar kita kepada Allah yang benar, Yesus yang benar, sehingga waktu badai datang, apapun yang terjadi kita akan tetap kuat, bahkan kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Nah, inilah yang menjadi fokus kita, saudara. Jadi kalau orang bertanya kenapa Connect at Home ini ada, kenapa Connect at Home ini kok pelajarannya nyambung dan terus bicara tentang menggali kebenaran, karena bagi saya hari-hari ini yang penting adalah bagaimana kita menjadi murid,
Dan salah satu bagian dari murid adalah menggali dan mengenal Allah sungguh-sungguh, dan Allah itu bukan Allah yang lain, tapi Yesus yang benar-benar ada di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu penting, saudara, kita belajar tentang Alkitab. Kita belajar tentang hal-hal tentang Allah. Kalau bahasa ininya adalah teologi ya, saudara. Teologi itu jangan kita anti dengan teologi, tetapi teologi itu adalah bicara tentang adalah ilmu tentang mengenal Allah. Jadi teologi itu sesuatu yang baik sebenarnya. Nah, di dalam teologi, saudara, kita mengenal adanya yang namanya doktrin-doktrin, ya saudara. Dan sebenarnya banyak orang berkata, aduh ngapain kita ngomong doktrin, mending kita ngomong tentang kehidupan saja, ngapain kita ngomong tentang dasar-dasar itu kan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Tapi saya belajar, saudara, bahwa ini yang kita perlu bangun. Kita perlu membangun Yesus yang benar. Dan kalau untuk membangun sesuatu yang benar, ya kita mesti akarnya benar, saudara. Karena waktu akarnya nggak benar, kita pun sedang membangun sesuatu yang tidak benar. Doktrin itu adalah akar. Doktrin adalah ajaran atau kepercayaan yang di atasnya kita membangun kehidupan rohani kita. Ya saudara, doktrin itu adalah sesuatu yang acuan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu saya ingin kita belajar sedikit demi sedikit, saudara. Memang kita nggak mungkin belajar doktrin sepenuhnya karena memang itu nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kenapa saya ingin kita belajar? Kenapa saya ingin kita membuka diri menjadi murid, mau diajar, mau belajar, adalah karena kita perlu membangun hidup kita di atas kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Ya, jadi di atas kebenaran di mana gereja kita, ya, saya sendiri percaya dan berdiri di atasnya. Jadi saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak terombang-ambingkan oleh begitu banyak pengajaran. Dengan situasi online kayak sekarang, saudara, apalagi dengan ibadah di dalam YouTube, kita dapat mendengar pengajaran dari gereja lain, pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, dari seluruh dunia kita bisa dengar, saudara. Dan ada begitu banyak pengajaran demi pengajaran. Ya, saya nggak bilang ada yang benar, saudara, ada juga yang sesat, ada juga yang ngaco, tapi mari kita belajar apa yang kita percayai, saudara. Ya, di mana gereja kita berdiri, di mana saya juga berdiri di atasnya, supaya kita belajar dari akar dan dasar yang benar. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan khotbah di bukit, saudara, saya ingin memberi pengertian kenapa kita perlu belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Semakin kita menggali dalam-dalam, semakin kita meletakkan di atas kebenaran, maka hidup kita akan semakin kuat. Jadi inilah kenapa fokus saya hari-hari ini, saudara, supaya kita belajar semakin kuat di dalam pengajaran. Nah, saya ingin sampaikan sedikit, saudara, tentang doktrin. Ya, sebelum nanti kita akan, mungkin minggu-minggu depan kita akan lanjut, baik itu melanjutkan khotbah di bukit, ataupun kita nanti ada beberapa kali mungkin kita akan berdiskusi dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang expert di bidangnya, saudara, mengenai doktrin ini. Nah, doktrin itu sendiri, saudara, tadi saya sudah katakan kurang lebih adalah bicara tentang dasar di mana kita meletakkan kepercayaan kita, gitu, saudara, ya, dasar dari apa yang kita perbuat hari ini di dalam kekristenan. Ya, ada begitu banyak doktrin di dalam kekristenan, saudara, tetapi saya ingin kita belajar kenapa doktrin penting, kenapa doktrin itu harus kita pelajari. Ya, 8 alasan mengapa doktrin sangat penting bagi gereja, saudara. Ya, jadi yang pertama, saudara, bahwa doktrin atau ajaran itu, saudara, menghubungkan kita dengan riwayat asal-usul kekristenan. Ya, jadi doktrin yang pertama, kenapa kita perlu belajar, saudara, karena menghubungkan kita dengan riwayat asal-usul kekristenan. Doktrin ini adalah sesuatu yang lahir nggak ujuk-ujuk, saudara. Tapi doktrin yang ada sampai hari ini adalah bicara tentang doktrin yang dibangun oleh bapak-bapak gereja, dibangun oleh para rasul, dibangun oleh orang-orang awal daripada yang membangun gereja di abad-abad pertama, saudara. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini adalah bagian daripada masa lalu. Jadi ini penting supaya kita nggak ada orang berkata, ini mah doktrin yang dibuat-buat, ini mah ajaran yang tiba-tiba. Ya, hampir dalam semua ajaran gereja mainstream, saudara, gereja yang mainstream, yang besar di dunia, itu adalah hampir semuanya sama, saudara, ya. Jadi itu hasil daripada apa yang dibangun oleh bapak-bapak gereja di masa-masa yang lalu. Yang kedua, saya nggak mau bahas satu persatu karena ini hanya saya ingin memberikan informasi saja kepada kita semua. Yang kedua adalah doktrin mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir tentang Tuhan dan karya penebusannya. Nah, saudara, di dalam Alkitab dikatakan bagaimana kita berpikir
itulah yang akan terjadi dengan kita. Jadi cara kita berpikir akan menentukan arah hidup kita. Cara kita berpikir akan menentukan buah di dalam kehidupan kita. Nah, cara berpikir kita tentang Tuhan yang benar ya dan karya penebusannya akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Nah, saudara, karena tadi sekali lagi di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat dikatakan ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Nah, hati-hati saudara, karena kita mungkin belajar tentang Yesus, tapi ternyata Yesus yang lain. Kita belajar tentang Injil, tapi ternyata Injil yang lain. Nah, ini penting saudara, karena bagaimana cara believing system yang kita bangun di dalam pikiran kita, itu akan menentukan arah hidup kita. Jadi, doktrin penting, karena salah satunya bicara tentang kita, bagaimana kita melihat, berpikir tentang Tuhan dan karya penebusannya. Yang berikutnya adalah, doktrin membentuk nilai dan prioritas pelayanan gereja kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan bahkan sekarang, ya misalnya contohnya dengan kita berbahasa roh, kita menyembah Tuhan, ya pakai alat musik dan sebagainya, itu bentuk dari nilai yang kita bangun di atas dasar pengajaran, saudara. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bukan selera saya, bukan karena saya pengen begini dan begitu, tetapi sesuatu yang memang dibangun dari orang-orang yang lebih dahulu, saudara. Orang-orang yang mengajarkan ini mungkin ribuan tahun yang lalu. Kemudian, doktrin mengembangkan kebiasaan gaya hidup orang Kristiani secara pribadi lepas pribadi. Jadi gaya hidup kita itu diajar dari apa yang kita sebut dengan doktrin. Ya, ajaran itu penting karena ini akan menimbulkan sebuah gaya hidup, lifestyle kita, saudara. Ya, lifestyle kita untuk memuji Tuhan, lifestyle kita untuk bersyukur, lifestyle kita untuk menyembah Tuhan, lifestyle kita mungkin kalau kita Pantekosta, karismatik, angkat tangan dan sebagainya, itu semua adalah lifestyle yang dibangun di atas pengajaran, ya saudara. Jadi semua yang kita lakukan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang hanya karena perkembangan zaman, tetapi semua ada dasar yang sudah dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada doktrin mewariskan kepercayaan dan keyakinan yang hakiki kepada generasi berikutnya. Kalau nggak ada doktrin, nggak ada pengajaran yang kuat, saudara, kita nggak bisa mengajarkan sesuatu kepada generasi berikutnya. Ya. Kemudian doktrin menunjukkan kepada kita bagaimana untuk berpikir. Ini hampir sama dengan yang tadi. Doktrin membentuk kerangka kasih dan kesatuan di antara anggota jemaat gereja. Jadi, doktrin ini membangun sebuah kerangka kasih dan kesatuan di antara kita, khususnya saudara ya. Satu gereja itu punya warna yang sama, punya kebiasaan yang sama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah doktrin mempersatukan kita menjadi satu hati, satu pikiran, satu jiwa, dan satu suara. Nah, jadi saudara, doktrin itu penting. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Kenapa kita nggak coba untuk hanya belajar motivasi dalam situasi yang sulit ini? Banyak orang berkata yang kita butuhkan adalah motivasi, yang kita butuhkan adalah kata-kata penguatan, saya setuju, tetapi jauh daripada itu kita penting untuk membangun dasarnya, karena motivasi paling yang kekal adalah motivasi yang dibangun dari kebenaran. Karena motivasi itu nggak akan pernah hilang, karena motivasi itu adalah Roh Kudus sendiri dan firman itu adalah Yesus sendiri yang terus akan mendorong kita untuk kita terus maju di dalam kehidupan ini. Dalam situasi kegagalan, dalam situasi yang buruk, dalam situasi kita jatuh, dalam situasi apapun, tapi kalau kita punya dasar yang benar, motivasi dari dalam itu yang membangun kita terus untuk berjalan. Kalau motivasi dunia hanya sekedar, saudara, hanya sekedar sesaat, tetapi motivasi yang kuat adalah waktu kita belajar kebenaran. Jadi saudara, itu menjadi concern saya bahwa mari kita belajar, membuka diri untuk kita belajar lebih banyak dan mencari tentang Tuhan. Ya, nah di dalam 2 Timotius pasal yang ke 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi saudara,
jelas ya bahwa motivasi yang kekal adalah kebenaran. Karena di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Alkitab, firman Tuhan. Di sini memang bermanfaat untuk mengajar, ya saudara, untuk mengajar kita tentang kehidupan, ya, untuk menyatakan kesalahan. Artinya ada hal-hal yang mungkin kita salah, kita juga manusia yang nggak lepas dari kesalahan, kelemahan. Jadi kita punya standar, kemudian memperbaiki kelakuan, ya, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukankah ini sebuah tanda kutip motivasi di dalam kehidupan? Motivasi kan mendorong kita untuk mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, ya, semangat dan sebagainya. Tapi benar Alkitab berkata bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah yang akan membuat hidup kita terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Ada saat-saatnya kita terpuruk, ada saat-saatnya kita gagal, ada saat-saatnya kita jatuh. Tapi kalau kita membangun hidup kita dalam kebenaran itu, dasar-dasar yang benar, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang terus akan mendorong kita untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Amin, saudara. Nah, itulah kenapa saya ingin kita belajar, kenapa saya pun belajar, saudara, dan saya ingin kita semua pun belajar bahwa jadi orang Kristen itu memang perlu untuk belajar banyak hal, khususnya kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saya rindu bahwa setiap kita semua suatu hari dari sekarang kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang Alkitab berkata waktu mereka menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, sekalipun ada badai menerjang, ada banjir badai datang, tapi itu tidak akan membuat mereka goyah. Kita nggak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Kita berdoa hal-hal yang lebih baik terjadi, tetapi mungkin juga hal-hal yang lebih buruk mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi apapun itu, kalau kita punya dasar yang kuat, kita nggak perlu takut, karena kita akan kuat bertahan. Kita akan kuat untuk terus maju, dan kita akan kuat untuk terus jadi pemenang. Ya, jadi inilah yang saya ingin kita belajar sama-sama, saudara. Nah, salah satu contoh doktrin yang mungkin nanti ke depan kita akan coba kita belajar lebih banyak, saudara, itu adalah salah satunya adalah 5 sola, saudara, ya. 5 sola ini adalah sesuatu yang dikumandangkan oleh Martin Luther ketika reformasi kekristenan di abad ke-16, saudara. Jadi ini adalah sebuah proklamasi daripada orang-orang Protestan. Kita kan termasuk Protestan, saudara, sekalipun kita adalah dari Protestan, itu muncul aliran-aliran, saudara, ya, ada ya banyak aliran, dan salah satunya adalah Pantekosta karismatik seperti kita, tetapi ini adalah sesuatu yang kita percayai, ya, dan ini juga yang saya rindu nanti ke depan kita akan belajar pelan-pelan bahwa ada 5 solas disebutin the 5 solas of the Reformation. Ya, saudara, yang pertama adalah bicara tentang sola gratia. Ya, di sini adalah anugerah, grace alone, kasih karunia saja. Bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan bukan karena kita baik, kita diselamatkan bukan karena kita sempurna, kita diselamatkan hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya kita dibenarkan. Kita percaya ini yang disebut dengan pembenaran. Artinya kita yang tidak benar dibenarkan, pembenaran, saudara. Jadi dibenarkan oleh Tuhan, grace alone. Jadi bukan karena manusia kita, tetapi karena sisi Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita. Kemudian sola fide. Sola fide adalah faith alone. Ya, saudara, faith alone. Di dalam saya bacakan saja, saudara, ya, supaya cepat. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke 16 dibilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saya ingin baca juga ayat yang ke 17, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi saudara, kebenaran itu adalah karena iman,
ya, karena iman kita, saudara. Iman itu yang kalau kita baca nanti di Ibrani pasal 11, saudara, di situ dikatakan bahwa tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak punya iman, kita akan berdosa dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan belajar hal itu, saudara. Tetapi ini adalah yang penting, faith alone, saudara. Jadi yang pertama adalah kasih karunia kita dibenarkan. Ya, yang kedua adalah iman, karena iman saja kita ada hari ini, kita diselamatkan. Yang ketiga adalah sola Kristus, artinya Christ alone, bahwa kita satu-satunya perantara kita kepada Bapa adalah Yesus. Seperti Yesus katakan bahwa akulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Jadi saudara, kalau hari-hari ini ada beberapa pengajaran kekristenan yang berkata ada banyak jalan menuju Roma, ada yang berkata yang penting dengan perbuatan baik, ada yang berkata dengan hati nurani, saudara. Ya, jadi ada yang bilang karena perbuatan baik kita akan diselamatkan, karena hati nurani kita akan diselamatkan. Itu enggak, saudara. Kita diselamatkan hanya karena perantaraan Kristus. Jadi ini yang kita percayai, dan ini kita perlu belajar, karena ada orang-orang ditanya, kamu yakin Yesus satu-satunya jalan? Ada yang berkata, oh enggak, ada orang agama lain atau kepercayaan lain juga bisa. Nah saudara, kita perlu belajar untuk bahwa di dalam kekristenan hanya Kristus saja yang menjadi jalan menuju Bapa. Kemudian sola Deo Gloria itu adalah glory of the God alone. Artinya bahwa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Ya, kita nggak ada yang lain, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jadi nggak ada orang lain atau hamba Tuhan atau orang-orang yang rasul-rasul atau siapapun, nabi-nabi yang kita sembah selain daripada Tuhan. Bahwa kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita percaya bahwa Yesus ya adalah satu-satunya Allah, bahwa Allah itu ada satu-satunya yang kita sembah. Ya, jadi nggak ada Allah lain, saudara. Dan yang terakhir adalah sola scriptura, yang artinya scripture alone, artinya firman Tuhan adalah kedaulatan tertinggi bagi kita. Karena ada beberapa hari-hari ini, saudara, pengajaran-pengajaran kekristenan yang berkata bahwa ada buku-buku lain, ya, ada referensi-referensi lain daripada Alkitab yang bisa yang setara dengan Alkitab. Jadi saudara mesti mengerti bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Alkitab itu adalah kedaulatan tertinggi dan tidak ada buku atau tulisan manapun, referensi orang manapun, saudara, ya, yang menyamai keberadaan Alkitab. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang berkata Alkitab itu hanya buku biasa. Ada banyak kesalahan di dalamnya. Ada banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Tetapi kita perlu belajar bahwa Alkitab adalah satu-satunya kedaulatan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, hal-hal ini contoh saja bahwa hal-hal inilah yang mungkin kita bisa pelajari pelan-pelan. Karena kita perlu belajar apa yang namanya kasih karunia. Ya, bukan kasih karunia yang berlebihan, yang dulu sering disebut dengan hyper grace, walaupun sebenarnya kurang cocok kata hyper grace itu, tetapi mungkin bahasa saya adalah ekstrim, ya, bukan grace yang semuanya adalah grace, artinya bukan grace yang ekstrim, tapi kita perlu belajar juga bahwa memang hidup kita penuh dengan kasih karunia, saudara. Nggak ada di antara kita yang kita bilang bahwa itu karena kekuatan kita, semua karena kehendak Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Kita akan belajar tentang iman, bagaimana membangun iman, hanya iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang, saya kemarin agak berdebat dengan beberapa teman-teman tentang kata mengimani, ya, mari imani. Nah, masih misalnya, saudara, mari imani, saya akan punya rumah baru. Mari imani, saya akan sembuh. Nah, saudara, saya bukan nggak setuju kata mengimani, tetapi memang Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari firman Tuhan. Ya, iman itu bukan diiman-imani, saudara. Bukan dipaksa-paksa. Bukan semaunya kita, tapi iman itu lahir dari pendengaran firman Tuhan. Jadi, banyak orang masih banyak yang salah tentang mengenai iman. Itulah kenapa dalam hidup mereka ada begitu banyak kekecewaan ketika mereka menghendaki sesuatu dan ternyata sesuatu itu mungkin tidak ada dalam kehendak Tuhan dan tidak terjadi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita ngomong, kok nggak jadi ya, saya udah berdoa loh, saya udah puasa loh, saya sudah begini, kok doa saya nggak dijawab-jawab. Nah, kita perlu belajar. Iman itu sesuai takarannya. Iman itu
pengertiannya apa? Iman itu seperti apa? Nah, seperti itulah kurang lebih. Christ alone artinya Yesus, saudara, satu-satunya. Kenapa kita perlu percaya Yesus satu-satunya jalan? Ya, kenapa kemuliaan hanya untuk Tuhan saja? Ya, dan yang terakhir, kenapa Alkitab itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Nah, ini hanya pendahuluan, saudara, sebelum nanti kita juga mungkin melanjutkan khotbah di bukit, tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa inilah mungkin yang akan kita coba pelajari pelan-pelan, sampai kita mengerti bahwa dan kita membangun sebuah sistem kepercayaan dalam diri kita mengenai Yesus yang benar, ya, bukan Yesus yang lain. Jangan sampai hari ini kita mengaku Kristen, kita mengaku pelayan Tuhan, tapi kita sedang menyembah Yesus yang lain. Saya berdoa kita semua semakin mengerti malam hari ini kenapa kita belajar, kenapa kita mendengar firman Tuhan, kenapa penting kita dimuridkan dalam sebuah komunitas seperti ini, Connect at Home ini. Ya, bukan karena Pisat nggak ada kerjaan atau saya nggak ada kerjaan, saudara, tapi satu beban saya adalah waktu masa-masa seperti ini adalah masa-masa saya belajar, dan waktu saya semakin mengerti kehendak Tuhan, saya ingin juga mengajak kita semua untuk belajar sama-sama dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, nggak mudah, tapi biarlah kita belajar pelan-pelan sampai sungguh-sungguh kehendak Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, ayat terakhir Roma 12 ayat 2 berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bentar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini ada kata-kata, sehingga kamu dapat membedakan. Ya, saudara, sehingga kamu dapat membedakan. Bagaimana kita bisa membedakan? Kalau kita mengerti, kalau kita diubahkan, tidak seperti dunia, tapi berubah, renewing mind, pembaharuan pikiran kita diubah, sehingga kita mengerti perbedaan antara kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan, yang sempurna. Bahkan kita bisa membedakan mana yang tidak berkenan, ya, dari hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan sederhana malam hari ini mengingatkan kita, tapi kita bisa membangun dan menjadi sebuah kekuatan untuk kita mau belajar lebih lagi, dan kita berkomitmen lebih lagi untuk kita mau membuka diri belajar. Saya pun belajar, bukan berarti saya bisa semua, saudara, tapi ini kerinduan saya untuk setiap kita semua sama-sama dibangun di atas kebenaran yang benar. Bukan Yesus yang lain, bukan roh yang lain, bukan Injil yang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kami diingatkan, dan biarlah apa yang kami dengar, biarlah ini membuat kami semakin yakin bahwa kami perlu belajar, kami perlu mendorong diri kami berkomitmen lebih lagi untuk kami mau belajar dan diajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa ini semua nggak sempurna, tetapi biar Roh Kudus yang selalu memimpin kami, menolong kami untuk kami semakin membangun hidup kami, menggali dalam-dalam dan meletakkan hidup kami di atas batu. Kami mau menggali the deep thing of God, sesuatu yang dalam tentang Tuhan, dan kami mau meletakkan di atas dasar kebenaran, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih malam hari ini, Tuhan berkati setiap kami yang hadir, yang sudah meluangkan waktu 1 jam ini untuk kami sama-sama belajar, kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terus bangun kami, Tuhan, dalam hari-hari ini, bangkitkan kami menghadapi hari-hari ke depan. Kami nggak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu waktu Yesus bersama kami, waktu Tuhan bersama kami, waktu kami membangun hidup kami sungguh-sungguh, kami tahu bahwa sekalipun banjir itu datang, kami akan tetap kokoh. Terima kasih, berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, setiap pekerjaan, usaha, studi yang kami lakukan, Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk semua anugerah kepercayaan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan, untuk malam hari ini, dan sebentar kami akan akhiri Connect at Home malam hari ini. Kami buka hati kami, angkat kedua tangan kami, saudara dikasih Tuhan. Saat ini mari terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan Allah Bapa kita, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara semua. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, dan saya berharap 1 minggu ini kita semua
dalam perlindungan Tuhan. Amin.